ikan naga bersisik emas. Barang berharga ini milikku, Rebut. Baiklah. Monster. Tuanku, biarkan aku hidup. Hanya kotoran berusia 100 tahun. Berani berulah di dunia manusia? Dupa pelupa debu menyala bencana tanpa jejak. Menghapus ingatan kalian tentang monster, anggap saja hari ini hanya badai angin. Keluarga Shen berjaga di sarang 10.000 iblis turun-temurun. Jika rahasia monster ini terungkap, pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia. Shen Changyan, kau jadikan tubuhmu sebagai tungku untuk mengurung monster bagi dunia. Hasilnya adalah kutukan yang tidak bisa hidup lebih dari usia 25 tahun, kutukan darah. Asal kau setuju, biarkan sarang 10.000 iblis muncul kembali, kau bisa terbebas dari kutukan dan hidup abadi. Tidak ada lagi penderitaan setengah iblis. Selama keluarga Shen masih hidup sigel di kuil leluhur, tidak akan pernah rusak. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tunggu aku keluar dari meditasi, pasti akan memimpin 10.000 monster membantai semua semut ini. Chang, Kakak Changyan, Shito, Tuan Cao membawa seluruh desa menghancurkan kuil leluhur. Mereka bilang akan menggali batu merah di bawah tanah untuk dijual. tidak baik itu inti segel arai. Kemarau panjang bertahun-tahun. Tidak bisa bayar upeti tahunan, seluruh desa akan kehilangan nyawa gali batu giok merah ini. Sisanya uang cukup untuk kita beli gunung emas gali lebih keras. Jangan sentuh dia. Hari ini siapa yang menghalangi desa kayak gua akan buat dia bayar dengan nyawa. Monster. Monster di stasiun ada monster ikan raksasa setinggi 10 meter. Satu gigitan langsung telan bosnya, hidup-hidup semua mati. Kamu. Omong kosong. Gua cuma tidur di stasiun, atapnya roboh karena angin puting beliung. Dari mana monsternya? Tidak ada gue yang salah lihat. Kekeringan bikin otakmu rusak ya, mikir uang sampai halusinasi. Tuan Cao yang lihat dapat bagian urusan gali harta ini, ikutkan gua. Mudah asal bisa bayar upeti tahun depan, sisanya kita bagi seluruh desa. Baik warga desa Pak Bupati tagih upeti, hanya dengan persembahkan batu giok merah ini bisa selamat. Anak durhaka ini malah mengarang omong kosong soal monster di bawah tanah. Jelas ingin putus jalan hidup kita semua sendiri yang ingin menguasai harta. Anak haram tanpa orang tua desa sudah memberimu makan dari kecil, kamu malah mau menjebak seluruh desa, buang-buang waktu bicara dengannya. Hajar si tak tahu terima kasih ini giok merah dibagi rata. Sama seperti kakekmu yang sudah mati. Setiap hari di kuil, pura-pura jadi dewa. Bilangnya untuk melindungi desa, ternyata hanya untuk menguasai harta di bawah tanah ini. Ada apa? Dia menghina keluargamu, menginjak-injak keyakinanmu, bunuh dia, giling semua manusia bodoh ini menjadi daging cincang. Kenapa kamu si kurus sakit-sakitan mau gigit gua? Ayo,
Selesai monster mau makan orang. Jangan. Changyan ini dia dibesarkan oleh seluruh kampung. Biasanya kalau ada yang sakit, dialah yang pergi ambil obat. Dia bukan orang jahat loh. Dasar setan tua. Tidak bisa bayar upeti tahunan kau yang akan kehilangan nyawa untuk mereka. Hari ini siapa berani membela si pembawa sial? Mulai sekarang sumur desa rumahnya jangan sampai setetes pun mereka dapat. Jangan biarkan monster ini keluar, hancurkan seluruh desa. Shen Changyan dasar orang gila. Ya, siapa yang melakukannya? Si pembawa sial ini mau ambil sendiri upeti. Tuan Chow adalah yang paling kuat, hancurkan batu di sekitar giok darah cungkil gioknya. Anakku, si pembawa sial ini kelihatannya bisa sihir. Kalau dia berani menghalangi pukul mati di tempat. Bohong belaka. Hari ini siapa yang halangi rejeki? Gue hancurkan kepalanya. Mundur. Di bawah adalah sarang monster yang tersegel. Pusat formasi ada retakan kerja bagus, ayo serang Shen Changyan. Putuskan leher mereka, para semut. Lepaskan. Iya, bunuh dia. Kekuatan ini bisa sepenuhnya menjadi milikmu. Ajaran keluarga Shen, tidak membunuh manusia biasa, tidak menciptakan karma pembunuhan. Aku tidak boleh melanggar sumpah. Berani mencekikku setelah aku menggali harta ini? Nanti akan aku kupas kulitmu hidup-hidup. Tanganku. Huzi? Ayah, panas banget. Ada api membakarku, tanganku lumpuh. Kamu, dasar pembawa sial, kau pasang kutukan maut yang keji di harta karun itu. Itu serangan balik energi jahat dari Gua Iblis. Jika menyentuh pusat formasi lagi, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan kalian. Kutukan maut, pantas dia tadi menyentuh giok darah. Tapi tidak kenapa-napa. Aku ingat, dia tadi terus bicara sendiri di sana, seperti orang gila. Pasti sedang membaca mantra jahat untuk mencelakai kita. Gua hari ini akan hancurkan kepalamu, membersihkan desa dari kejahatan. Apa itu? Kain usang ini bisa bersinar, bahkan bisa menghancurkan beliung. Ternyata kau menggunakan mantra jahat untuk menguasai semua harta karun ini karena alat ini. Ikat rambut ini mengikat nasib seluruh desa keluarga Chow. Menyentuhnya bagaikan membuka pintu neraka. Jangan coba-coba membodohiku. Begitu aku mengambil pusaka ini, semua harta desa akan menjadi milikku. Jangan lepas ikat rambutnya, jangan. Kenapa kau lagi gila? Berani menghalangi aku kaya. Dia benar-benar monster. Jika dilepas, kita semua akan mati. Aku melihatnya sendiri. Menelan hidup-hidup siluman ikan setinggi 10 zang. Kumohon, jangan sentuh dia. Cepat lari, selamatkan diri. Tuan Chow. Dia bicara sangat mengerikan.
Bagaimana kalau kita ambil giok darah saja? Jangan ganggu dia. Iya, demi kain usang, nyawa taruhannya tidak sepadan. Omong kosong, siapapun yang menghalangi jalanku kaya akan kubunuh duluan. Shen Changyan, kau lihat, ini yang kau rela terima serangan balik demi melindungi manusia, biasa sampai mati serakah dan bodoh, bahkan membunuh sesama. Lihat ini, inilah akibatnya jika menghalangi. Serahkan harta abadi sekarang juga. Keluarga Shenku telah melindungi kalian selama generasi, tapi kalian malah mencari mati. Bukankah kau suka melindungi mereka? Kau sendiri lepaskan harta abadi pelindung ini, lepaskan. Jika tidak kau lepaskan, aku akan mengambil darah bocah ini untuk mengisi kesialan di sana. Kakak Changyan, tolong! Ambil tali, ikat dia erat-erat di tiang. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kita menggali giok darah. Tuan dia sudah diikat, kita cepat gali giok darah di lubang itu. Bodoh, apa yang terburu-buru? Tidak lihat ikat rambut di kepalanya, bahkan bisa membuat beliung terpental selama harta abadi pelindung ini kita dapatkan. Dia benar-benar tidak berdaya. Meskipun di bawah ada 10 gunung emas, semua milik kita. Shen Changyan, Shen Changyan. Kakekmu menjaga kuil leluhur seumur hidup. Kamu seperti anjing penjaga menjaga harta di dalam lubang ini. Apa hasilnya? Tetap saja seperti anjing tak berguna. Diikat olehku di tiang ini. Diserahkan begitu saja. Benar. Tuan Chow memiliki keberuntungan besar. Harta karun surgawi seperti ini. Hanya Tuan Chow yang pantas menikmatinya. Tuan Chow, cepat ambil benda yang bisa melindungi dan menenangkan beliung besi itu. Turunkanlah pusaka itu. Dengan itu, kita bisa aman. Turun ke lubang dan ambil gunung emas. Ternyata keserakahan manusia biasa adalah yang memotong belenggumu pisau yang paling tajam. Robeklah itu. Kalian bahkan kehilangan jalan mundur terakhir. Tidak ada lagi. Menjelang kematian, masih berani pura-pura jadi setan. Menakut-nakuti siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah anak haram yang makan dari banyak rumah. Hari ini aku tidak hanya menginginkan pusaka surgawimu, tapi juga akan mengosongkan semua harta di bawah. Tuan, cepat lepaskan. Tidak mau lepas. Aku tidak akan lepas meskipun mati. Antude Esaki, ini adalah nyawaku. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Pusaka dewa sudah kudapat. Aku dapat pusaka dewa. Warga desa, bocah ini benar-benar jadi sampah. Tunggu, kita jual giok darah ini. Aku akan bawa kalian ke ibu kota. Makan enak, minum pedas. Aku adalah dewa di desa keluarga Chow. Chow Yunwei perkasa. Apa yang terjadi? Kenapa pusaka dewa hilang?
siluman. Itu benar-benar siluman. Lari. Kakek benar. Manusia lebih menakutkan daripada siluman, karena kejahatan siluman tertulis di wajah mereka. Kejahatan manusia tersembunyi di dalam hati. Tidak, jangan makan aku, tolong. Aku tidak mau mati. Lepaskan aku. Neraka yang kau buka sendiri. Lihatlah dengan jelas. Kau sendiri menghancurkan segelnya manusia bodoh, jadilah makanan untukku. Ayah, tolong aku. Makhluk apa ini? Kakiku patah, ayah, tolong. Memakan orang. Cao Hu dimakan hidup-hidup oleh monster. Lari, cepat keluar dari kuil leluhur. Tidak bisa keluar, pintu terkunci mati. Kita semua akan mati di sini. Ke alam baka untuk menemani anakmu. Kakak Changyan, aku takut. Changyan, Anakku. Pulang! Jangan bertahan lagi, tubuhmu yang lemah ini tidak bisa menahan kemarahan ribuan monster. Ini jangkrik giok kakek. Tidak, apa ini? Shen Jingsan ternyata masih menyembunyikan sesuatu. Sudah. Changyan, kami yang buta. Ini semua dipaksa oleh Tuan Cao. Dia menipu kami ada gunung emas di bawah tanah. Setelah kakekmu meninggal, kami juga memberimu makanan dari 100 rumah. Kamu tidak boleh membunuh kami. Ya. Ini semua perbuatan jahat Tuan Cao. Setelah aku kabur dari desa, pasti pergi ke ibu kota prefektur untuk memanggil Biro Pemberantasan Iblis untuk menguliti dia. Keluarga Shen dari generasi ke generasi mengisi formasi dengan nyawa. Menjaga kedamaian tanah ini selama 100 tahun. Makanan dari 100 rumah itu sudah dilunasi. Karena sudah begini, kalian terima akibatnya sendiri. Mulai sekarang, hidup mati desa keluarga Cao tidak ada hubungannya denganku. Changyan, jangan pergi. Semua gara-gara kamu, dasar orang tua ini. Kamu mengusir dewa hidup itu. Bunuh dia. Hentikan. Shen Changyan, tunggu saya. Tiga tahun lalu, kakek menyelidiki kasus iblis perunggu yang hilang secara misterius. Aku mencari kemana-mana, membalik semua petunjuk, tidak ada hasil. Apa mungkin terkait dengan Biro Pemberantasan Iblis? Gabung, jangan biarkan seekor lalat pun lolos.
Benar-benar seperti pepatah itu, daerah miskin melahirkan orang jahat. Tuan itu benar-benar monster. Hanya beberapa trik penipu, trik tipuan, saja sudah membuat kalian ini orang desa yang bodoh dan kuno tertipu seperti ini. Ternyata orang dari Biro Pemberantasan Iblis Bian Liang tepatnya memanfaatkan tangan Biro Pemberantasan Iblis untuk menyingkirkan monster Shen Changyan. Tuan, tolong lihat dengan bijak. Dia, semua ini ulahnya. Tangkap dia cepat. Tuan, Berani lagi membela monster ini, akan dianggap sebagai kaki tangan. Dia hanyalah penipu yang menyebarkan rumor harta karun di bawah ini. Seharusnya dipersembahkan kepada para tuan dari Biro Pemberantasan Iblis. Semuanya dihancurkan olehnya. Kamu orang dari Biro Pemberantasan Iblis? Bagaimana? Ketakutan kan, Shen Changyan? Hari ini kau tidak bisa melarikan diri. Berpura-pura jadi hantu, merusak kuil leluhur di desa keluarga Cao, menyebarkan rumor jahat, menyembunyikan harta terlarang. Hei orang, tangkap dia. Tuan besar tidak boleh, jangan tangkap dia. Mohon periksa dengan bijaksana. Tuan, dia adalah penyelamat desa kami. Mohon lepaskan dia, Ayan. Kami benar-benar menyesal. Kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, kami semua akan mati. Tangkap dia! Inilah akibatnya jika melawanku. Enyah, sekelompok rakyat bodoh yang tidak tahu diri. Hilangnya kakekku pasti terkait dengan Biro Pemberantasan Iblis ini adalah kesempatanku untuk masuk ke Biro Pemberantasan Iblis. Omong kosong dewa hidup. Bukankah kau harus kepada utusan ini, merangkak seperti anjing bawa ke Biro Pemberantasan Iblis dan interogasi keras? Biro Pemberantasan Iblis, perjalanan ke alam baka ini akan kuantar kalian sendiri. Jangan. Minggir. Dasar rakyat rendahan yang kurang ajar. Tuan, mohon ampun, Tuan. Siapa yang berani menghalangi lagi? Bunuh saja tanpa ampun. Seret dia pergi. Habis, semuanya habis. Pembalasan. Ini pembalasan. Kita sendiri yang mengusir dewa sejati. Kualitas terbaik. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Apa yang kamu sembunyikan di tangan? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Seluruh dirimu adalah tahanan Biro Pemberantasan Iblis. Bahkan sehelai rambut di tubuhmu adalah milikku. Bajingan. Seorang dengan rantai besi hitam yang tak berguna. Berani menghindar? Barangku, kau tidak akan mengambilnya. Sudah diberi enak malah minta susah. Hari ini aku harus memotong tanganmu ini sampai putus. Kalian berdua mati kau, serang dia. Baik, Tuan. Hei, bocah. Salahmu sendiri tidak tahu diri. Mati saja. Tanganku. Mustahil. Tidak mungkin. Kamu yang sakit-sakitan.
pasti tidak mungkin punya tubuh seperti ini. Pasti kamu di tubuhmu masih menyembunyikan sesuatu, benda pelindung tingkat tinggi. Serahkan benda itu. Sudah ditawar yang baik, malah memilih yang buruk. Aku ingin lihat. Benda pelindungmu kuat atau mekanisme Biro Pemberantasan Iblis yang lebih kuat? Shen Changyan, kau tahu rantai besi pengikat iblis ini sangat mematikan, khusus mengikat tulang iblis menghancurkan roh iblis. Hari ini biar kau rasakan rasanya menusuk hati dan melumat tulang. Biro Pemberantasan Iblis hanya itu saja. Tidak mungkin. Gembok besi hitam penjebak iblis ini adalah harta paling berharga dari Biro Pemberantasan Iblis. Ditempa dengan api iblis, diukir dengan rune penekan jiwa. Sejak dulu hingga sekarang, tidak ada iblis yang mampu melepaskan diri sedikit pun. Kamu sebenarnya makhluk apa kau ini? Kau bukan manusia. Iblis macam apa sebenarnya dirimu? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, kumohon. Tidak usah repot-repot. Ambil tali rami biasa. Ikat saja aku. Kamu apa maksudmu? Kalau tidak menggiringku kembali ke Biro Pemberantasan Iblis, bagaimana kau bisa melapor? Baik, ambil tali rami. Ikat. Ikat dia. Tuan Shen, Biro Pemberantasan Iblis Ibu Kota Prefektur sudah sampai. Anda ingin kemana? Tahanan yang ditangkap biasa dikurung di mana? Dikurung di penjara air. Itu adalah penjara paling ketat di dinas ini, Tuan Shen. Hari ini semua yang terjadi di Jalan Gunung saya sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya pulang dan akan menyerahkan surat pengunduran diri. Mulai sekarang saya keluar dari Biro Pemberantasan Iblis. Pensiun ke pedesaan. Tidak akan banyak bicara. Kakak Changyan, apakah itu kau? Kakak Changyan! Cepat pikirkan cara tolong selamatkan kakak Cingci, dia banyak mengeluarkan darah. Rubah roh 9 ekor. Yamu, tubuhmu sama sekali tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual seperti orang cacat. Tapi bisa langsung melihat wujud iblisku. Kamu sebenarnya siapa? Kakak Changyan, kakak Cingci bukan orang jahat. Tadi aku diganggu orang jahat, dialah yang menyelamatkanku. Shito kecil. Kenapa kamu tidak tinggal di desa keluarga Chow? Keluar buat apa? Kakek Shen sudah tiada, kamu juga tidak ada. Tinggal di sana tidak ada artinya aku ingin ikut denganmu. Nama keluarga Shen, kakek Shen. Kamu kenal Shen Qingshan? Dia kakekku. Ternyata kamu cucu dari Shen Laonggong dahulu. Aku terluka parah dan hampir mati. Shen Laonggong lah yang menyelamatkan nyawaku. Aku ingin membalas budi. Tapi ku dengar dia hilang. Selama ini, aku terus menyelidiki secara diam-diam keberadaan kawah perunggu besar dan penderma. Ketemu Biro Pemberantasan Iblis di ibu kota prefektur ini. Tapi tanpa sengaja kena jebakan mereka. Benar-benar harta langka yang luar biasa, katakan. Dari jangkrik giok ini cara rahasia untuk membuka segelnya. Apa sebenarnya? Kamu belum pantas tahu. Menjelang ajal masih berani keras kepala padaku. Orang kemari, bawa alat penyiksaan ke sini. Aku sebagai kepala biro telah mengelola penjara air selama belasan tahun.
Banyak cara untuk membuatmu bajingan seperti kau mau bicara. Apa? Itu tidak mungkin. Hancurkan dia. Cara begini. Bahkan tidak layak untuk memijatku. Dasar iblis yang suka pura-pura. Tulangnya keras ya? Coba lihat seberapa keras nyawa anak kecil ini. Jangan mendekat. Berhenti! Aku tahu tentang jangkrik giok, cara rahasia untuk membukanya. Apa katamu? Asal kau lepaskan anak itu. Nah, aku akan memberikan semua cara rahasia itu padamu. Formasi ini hanya bisa dipecahkan oleh klan iblis. Dasar iblis hina, berani membawa kebohongan murahan seperti ini untuk mempermainkanku? Mati saja. Hentikan mereka, cepat hentikan mereka. Pemimpin kami. Lari. Harus bersembunyi di bawah tanah.